Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzara, kelas 2A NIM 2024 011 031 00006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Nah, jadi pembahasan singkatnya itu, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Apa aja sih kelima Pancasila tersebut? Nah, Pancasila adalah 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia kan. Nah, kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita masuk ke sejarah Pancasilanya ya. Sejarah Pancasilanya itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika saat Insinyur Soekarno itu tuh menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Pidato tersebut tuh disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa kita sebut aja BPUPKI ya. Nah, yang kedua tuh peran Pancasila. Apa sih peran Pancasila tuh? Nah, Pancasila itu tuh memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, berikut itu adalah beberapa peran Pancasilanya itu. Yaitu yang pertama, ada dasar kehidupan bangsa. Yang kedua itu bisa sebagai pemersatu bangsa. Terus yang ketiga itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Terus arah pembangunan nasional. Itu udah mereka ada 5 lah. Nah, terus yang ketiga, implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara apa aja? Yang pertama tuh bisa dengan cara menghormati hak asasi manusia. Yang kedua itu bisa mengembangkan sikap saling toleransi. Yang ketiga itu, yang tadi kedua ya, yang ini ketiga, menghormati dan mempertahankan keutuhan negara. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis. Dan yang kelima, menghormati dan memperjuangkan keadilan sosial. Nah, bisa kita ambil contoh-contohnya dari cara tersebut tuh. Contoh implementasi Pancasilanya itu ya, bisa pertama mengucapkan salam dan senyum kepada orang lain itu, yaitu sebagai bentuk penghormatan lah dan keramahan kita terhadap orang tersebut. Nah, kalau yang kedua itu mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, dan yang ketiga itu mengembangkan sikap kritis dan objektif dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik. Yang keempat itu membantu orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sesama, kepedulian sosial lah. Terus terdapat juga manfaat implementasi Pancasila kan tadi udah kan, caranya dan tujuannya itu. Sekarang manfaatnya itu tuh bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial, bisa membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera untuk sesama, bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, bisa juga mengembangkan sikap demokratis dan menghormati keputusan bersama juga bisa. Nah, dengan mengimplementasikannya mereka di kehidupan kita tuh bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terus bisa membangun kehidupan yang harmoni dan sejahtera lah sih, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Ini kita ambil lagi ke sila pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa tuh. Itu tuh seperti mengucapkan doa sebelum makan atau sebelum tidur.
atau sebelum melakukan aktivitas, menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan juga. Kalau yang sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tuh seperti menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain itu dengan baik dan sopan. Terus mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya dan suku ras lainnya. Terus kalau yang ketiga, sila ketiga kan persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu menghormati dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus bisa juga mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat kan ya. Terus kalau sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan. Itu tuh mengembangkan sikap demokratis dan menghormati keputusan bersama. Terus bisa juga mengikuti proses demokrasi dan menghargai pendapat orang lain. Terus sila kelimanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tuh menghormati dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga bisa mengembangkan sikap peduli dan empati terhadap orang lain yang saling membutuhkan satu sama lain. Itu seperti memahami atau mengamalkan Pancasila lah. Dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membangun kehidupan yang harmonis untuk kita semua dengan cara mengamalkan dan memahami Pancasila tersebut, dan bisa meningkatkan kesadaran terhadap kepedulian satu sama lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.